Enggak. Ya. Oh, ternyata luas dok ya belakangnya Iya, dok ya. tambah lebih lengkap loh Mas Karjo. Wah, bisa futsal di sini dok. Beda dong, ada tempat bermainnya nih Mas. Iya dulu Oh dong. iya, ada tempat bermainnya. Ini berarti Kira-kira ruangan apa nih dok? Pelayanan apa Ini dok? namanya unit KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. bisa Jadi di sini tempat periksa ibu hamil, kemudian imunisasi, Oke. ya screening kehamilan juga bisa kita lakukan di sini setiap hari. Iya, Nak. Ini buat anaknya, Iya. ibunya di dalam. Siap. Bapaknya. Bapaknya di sini dong Mas Karjo. Ada Bapaknya kursi kerja. tunggu. Bapaknya kerja, bener kalau itu. Kalau Sabtu Minggu, Oh iya. Iya, Kak. Tapi kalau Sabtu Minggu bagaimana dok? Kalau Diterima nggak? Sabtu pelayanan rawat jalan pagi buka. Oke. Nah, kalau yang 24 jam itu UGD. Oh. Iya. Oke. Kalau untuk ini pelayanan yang KIA ini Sabtu Kayak Minggu. ini Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, tapi Iya. kalau Sabtu pagi aja. Sabtu nanti kalau ada yang pagi sakit hari Minggu gimana dok? UGD. UGD. 24 Kan jam. untuk imunisasi aja dok ya. Imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, Ah. terus screening kehamilan bisa kita lakukan di sini. Jadi wajar kalau nggak ada bapaknya. Maksudnya kerja, maksudnya kerja. Karena Kalau memang anak- namanya khusus kesehatan ibu dan Ibu anak. dan Iya. anak, bukan untuk bapak juga. Bapak bukan bapak dan anak ya. Kalau bapaknya kesini kan nganggur berarti. Nggak kerja atau kerjanya shift malam. Siap. Mungkin ya. Luar biasa, luas sekali dok ya. Kalau di lantai 2 ini ada apa aja dok? Ada ruang aula. Oh di sini aula. Iya, Oke. ada ruang tata usaha. TU. Iya, ada kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan. Oke. Ada ruang kapus juga di atas. Oke, wah, gede banget ini memang Sampai ya. sana-sana loh Mas. Sampai sana-sana. Iya. Tapi ini padang dok ya kalau malam pergi. Iya, padahal lah Kenapa sendiri. tuh Mas? Siap. Iya, Apa? gitu. Oke, ini adalah segmen favorit saya nih dok. Iya. Siap. Ini adalah mitos dan fakta. Iya, karena kita akan mengupas nih dok, orang-orang yang sok tahu tuh dok, atau yang masih salah ilmunya kita kasih tahu nih dok. Oke. Yang pertama ya dok ya, kita mulai. Mitos atau fakta, pinggul lebar membuat persalinan lebih mudah. Nah, itu dia. Oke, berarti kita harus tahu dulu pinggul lebar ini adalah hanya salah satu faktor Oke. yang mempermudah proses persalinan. Hanya salah satu. Hanya salah Iya. satu, berarti nggak selalu ya dok? Nggak selalu karena faktor persalinan itu, ini kita bicara kalau pinggul berarti bayinya itu harus keluar lewat jalan lahir, bukan Oke, yang sisa. operasi Oke. ya. Kita fokus ke persalinan normal kalau berbicara terkait pinggul ya. Dalam persalinan normal, pinggul memang salah satu faktor yang bisa mempermudah proses persalinan ya. Berarti itu fakta. Fakta. Nah, Oh, gitu. karena selain pinggul lebar ini ada banyak faktor. Pertama, Duitnya banyak. bayinya sendiri. Apakah kecil atau besar? Oh, Kemudian posisi bayi. Oke. Nah, kalau posisinya kepala berarti bisa lahir normal. Kalau tanpa yang lain ya. Kemudian posisi sungsang masih bisa, atau yang Oke. pantatnya di bawah. Itu? Nah, itu masih bisa lahir Normal. lewat pinggul yang lebar tadi, tetapi Oh. penanganannya khusus ya, harus ada dokternya. Kemudian selain itu ada juga kontraksi. Oke. Nah, kontraksi itu Dari bagaimana ibunya berarti ya? iya rahimnya itu menekan, berkontraksi supaya bayi tersebut bisa keluar lewat pinggul yang lebar tadi ya. Oke. Kemudian ada faktor lagi namanya faktor penyakit sebelumnya. Ada yang hipertensi dalam kehamilan, diabetes dalam kehamilan, riwayat operasi sesar sebelumnya, riwayat keguguran sebelumnya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam proses persalinan. Dan walaupun ini fakta, pinggul lebar mempermudah proses persalinan, dia hanya salah satu Faktor aja. Jadi harus tetap melakukan pemeriksaan lebih pasti ya dok ya, Iya. untuk memastikan kesehatan ibu dan anaknya juga. Iya, jangan mentang-mentang pinggulnya lebar, Lebar. terus oh, santai lah. Ya, pinggul lebar ini ya. Ulah gak ceblok. Itu udah merasa star syndrome itu ya. Ibunya star syndrome, harus tetap periksa. Oke, berikutnya. next, Jadi, dok. Mitos atau fakta, tidak boleh mandi atau keramas dalam jangka waktu tertentu saat masa nifas. Waduh. gimana itu dok? Jadi gini, ibu nifas kan ibu setelah melahirkan. Melahirkan. Iya, jadi apapun itu higienis diri atau kebersihan diri itu tetap harus kita jaga. Penting loh gitu, Dok, Iya, ya. Oke. karena contoh ibunya setelah melahirkan mungkin ada robekan di jalan lahir. Nah dijahit. Nah terus kalau nggak mandi seminggu, Nah. apa yang terjadi dengan lukanya?
Iya. Jadi pembusukan Iya. ya dok ya, Iya. untuk Saya perempuan itu masuk. kelek rawan mambu dong. Karena nggak Bau badan Mas Karjo. selama nifas nggak mandi kan bahaya. Berarti mitos dok ya? Iya, jadi Mitos. kesimpulannya mitos. Mitos. Oke, Mantap. next. Mitos atau fakta? Minum air yang banyak akan membuat luka persalinan sulit sembuh. Nah, itu gimana dok? Waduh, kalau kita berbicara luka persalinan, kita kaitkan dengan air ya. Tubuh kita ini 60% kurang lebih ya, 50 terdiri dari air. Oke. Ya, kita bisa bayangkan kalau ketika melahirkan ada luka, terus minumnya dibatasin. Nah, padahal air ini penting sekali karena bisa membantu pertama pembentukan sel, kemudian transportasi zat-zat gizi yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Jadi darah itu ya? Bayangkan kalau dibatasin, nanti lukanya malah lama sembuhnya atau malah Mitos nih. infeksi ya. Mitos. Jadi kesimpulannya mitos. Sama air biasa, jangan air radiator. Itu fakta kalau itu. Dalam perutnya nanti Lukanya bubuk-bubuk gitu dong Mas Karjo. nggak sembuh-sembuh. Nanti Tapi nyala nanti. Ada Iya. spesifikasi nggak air yang harus diminum ibu? Yang pasti air minum yang layak. Oke. Iya, air yang dimasak, air kemasan yang sudah terstandarisasi. Oke. Ya, jangan air isi ulang. Air ulang sih boleh, cuman kita harus tahu baku mutu apa dia rajin memeriksakan baku mutu airnya apa enggak, Oke. ada kuman-kumannya. Dan kalau kita beli air yang galon, yang isi ulang itu saran kami sebaiknya dimasak juga. Oh, tetap dimasak dong? Iya. Oke. Nah, itu harus Ya. air putih. Kalau ibu setelah melahirkan langsung ngopi dong. Enggak. Cangkruk. Bahaya, cangkruk dong, iya. Kangen gokon, gosip underground. Ngopi lur. Kita melahirkan. Boleh nggak minuman lain selain air, teh, kopi? Kalau saran saya ya, tapi saya juga belum nemu ya ibu hamil nongkrong. Oh, belum ya? Iya, Saya karena ingin jalan dong. susah. bayinya masih merah. Tidak cangkruk, nggak ada dong ya. Kalau minumnya aja minum teh gitu. Minum teh sih sesekali boleh. Oh, nggak apa-apa, Tapi ya. karena kita harus hati-hati ya, karena teh itu kalau pada berlebihan bisa menyebabkan anemia. Oh. Ini untuk segala kalangan usia atau gimana? Iya, jadi minum teh itu terutama pada wanita ya. Apalagi kita waktu melahirkan kan kadang terjadi perdarahan. Oke. Ya, sebisa mungkin menghindari teh ya. Oh, Bisa. malah gitu. Oke, Iya. siap. Oke, lanjut. Lanjut. Selin. Mitos atau fakta? Ibu hamil selama masa nifas dilarang mengkonsumsi ayam. Nah, tuh. Oh maaf dok, mengkonsumsi sayuran. Sayuran kenapa nggak Kaget boleh? dong, kok ayam, sayuran. Oke, jadi sayuran ya. Jadi kita harus tahu dulu kandungan terpenting dari sayuran itu apa. Pertama Serat. vitamin, mineral, serat dan karbohidrat. Oke. Nah, jadi zat-zat ini penting untuk regenerasi sel pada Oke. masa penyembuhan. Kalau ini dibatasi, ya pasti lebih lama proses Mungkin penyembuhannya. ada sayur yang nggak bisa dikonsumsi sama ibu hamil semasa nifas tadi nggak dok? Sayur pickup yang ceblok itu Itu beda, Mas Adi. Untuk semuanya juga nggak boleh itu Yang Mas. pasti Ada kategori. sayur yang dimasak. Oke. Nah, ya. Jangan dikeremus saat masuk di tanah dok ya. Itu sangat tidak dianjurkan. Sobat sehat. Berarti boleh-boleh saja. Boleh saja. Semua jenis sayuran ya dok ya? Iya. Oke. Lanjut. Terakhir nih dok, Hmm. mitos atau fakta? Makan telur, ikan, daging membuat jahitan luka persalinan cepat sembuh. Nah, ini juga kita harus kembali lagi. Itu adalah kandungan protein hewani. Nah, protein itu salah satu fungsinya itu untuk pembentukan kolagen. Oke. Nah, kolagen ini kan sangat penting untuk regenerasi sel. Nah, jadi itu adalah mitos. Mitos. Fakta ya. Fakta. Gimana nih, berarti. Dok? Iya, pertanyaannya berarti kan fakta. Iya. Fakta ternyata. Fakta wajib ya. Yang bikin jahitan cepat kering itu sama diem dok ya nggak boleh. Luka Nggak boleh. persalinan itu ketika kita habis melahirkan ya boleh bergerak. Nggak apa-apa malah. Iya, jadi harus mobilitasnya harus tetap. Tapi harus kita membatasi atau gimana dok? Ya Iya, nggak nggak. boleh angkat barbel dulu ya. Nggak boleh Nggak futsal, boleh. nggak boleh dok ya. Futsal Emang ngipering. ada dok yang seperti itu. Dok ini dok mitos berkembang di masyarakat. Dok. Siap. Mitos atau fakta? Makan belut bikin persalinan
lancar karena bayinya kayak belut. Iya, gitu. Sering banget tuh. Beneran loh. Di daerah-daerah banyak ini. Ini terkait dengan pertanyaan terakhir. Apa tuh? Protein hewani Hewan tadi. tadi, oke. Ya, jadi kalau protein itu kan yang diambil adalah saripatinya, proteinnya, ya kandungannya. Jadi masalah lancar atau tidak persalinan kita kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Ya, Faktor-faktor dalam persalinan itu. Tergantung lagi ke pribadi masing-masing. Berarti bukan makan belut terus bayinya licin gitu. Nah, kepeangin. Pendino makan belut, kalau juga kena ya. Nanti bayinya nggak nangis, kelepek-kelepek. Nangkepnya susah dok. Sama ini dok, kalau makan udang itu bagus karena nanti janinnya meringkuk. Nah, kalau nggak makan udang bayinya gini. Itu sama berarti dok Iya, ya yang jawabannya pasti ya? itu mitos. Tapi proteinnya tetap penting. Tetap penting. Wah, itu dia. Sudah ya, sudah dijelaskan semua sama Dokter Satria mana yang mitos, mana yang fakta. Tapi setelah ini jangan kemana-mana karena masih ada saran dan tips dari Dokter Satria terkait semua yang sudah dijelaskan tadi. Bener banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Sehat. Oh, Ini poli gigi ya dok ya? Iya. oh, Ini yang tadi saya cerita. oh ini ya dok bengkelnya dok? Iya. Bukan ya? Yang tadi saya cerita ini poli gigi, Ya. ramah anak ya. Ada Ini TV-nya. Ada TV-nya. Tontonannya menarik loh mas. Kamera intraoralnya ini. Oh, iya? Iya. Ditempelin PS bisa nggak? Monggo. Sambil main PS gini. Biar tambah nggak kerasa sakitnya. Iya. Iya, salah satu layanan unggulan terbaru kami. Tapi pernah nggak tuh? Susah nggak sih dok untuk dentalnya anak kecil itu buat bikin Ada yang dia rewel, yang cuek. Awalnya memang banyak yang takut nih Nah, anak-anak. itu. Tapi setelah kita mulai layanan ini, alhamdulillah begitu masuk bukan hanya pasien yang tenang, adiknya yang ikut juga ikut tenang karena langsung bisa Lihat melihat TV. video edukasinya. Oke, efektif berarti dok ya? Efektif. Oke. Dan kemudian setelah dia duduk ya, nah kalau dia duduk tanpa berangan-angan ya, ketika dia diapain ini? Nah cara supaya anaknya itu tidak takut, kita suruh lihat di monitor. Di Oh, monitor ini? giginya, jadi kita mengalihkan. Jadi awalnya dia memiliki rasa angan-angan yang menakutkan ya, diperiksa gigi mungkin diapain. Begitu dia melihat, oh ternyata seperti ini. Nah itu bisa membantu membuat Menurunkan stresnya juga. Iya, Itu lebih seru ya dok ya, langsung Iya. bisa melihat keluhan giginya. seperti itu. Dan juga kan emang kalau di film-film nih sobat sehat kan koyo dokter gigiku serem dibor metu minyake. Dicabut kokoro. Tadi kilang. Gitu. Tapi sebenarnya itu yang membuat anak-anak akhirnya takut untuk datang ke dokter gigi. Akhirnya caranya dokter Satria adalah dengan membuat ini ya, intracam namanya Oral. intraoral cam. Iya. Dan juga ini hiburan. Jadi begitu masuk langsung dia tenang 50%. Begitu dia duduk, dia lihat oh tenanglah 100%. Oh gitu. Seperti itu ya. Iya, kalau ada bocil biasanya setelin Winda Basudara dong. Dia bisa nonton lindangan game, tenang. Bener dong. Iya, Bener, biasanya walaupun gitu. salah aslinya ya. Tadi udah banyak sekali kita ngobrolin tentang posyandu keluarga. Siap. Dan integrasinya tadi boleh diulang lagi dok dari anak kecil. Jadi posyandu keluarga adalah posyandu yang dilakukan pelayanan dengan tujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Oke. Nah, posyandu ini tujuan lainnya adalah untuk kita membuat standarisasi layanan primer di tingkat masyarakat, ya bisa dari tadi siklus hidup. Siklus hidup. Iya, jadi yang terstandar ya, mulai dari ibunya hamil, terus melahirkan, nifas, ya bayi, prasekolah, sekolah, remaja, usia produktif sampai
lansia, siklus hidup. Nah, yang kedua supaya untuk mengoptimalkan layanan luar gedung dari puskesmas, termasuk pemantauan kesehatan. Yang ketiga, memperkuat fungsi puskesmas terhadap preventif atau pencegahan supaya tidak sakit yang terintegrasi. Nah, salah satunya dengan di posyandu kan dilakukan screening nih. Ada namanya screening TBC, ada screening untuk kesehatan jiwa juga ada, screening hipertensi, screening diabetes, kemudian pelayanan KB. Itu dilakukan semua di posyandu keluarga. Oh, itu dia. Nah, sekarang tips dan trik dari Dokter Satria tentang posyandu. Mungkin mau berangkatnya rame-rame kah? Langsung sak duduk sak keluarga. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan nih dok, sobat yang ada di rumah. Oke, jadi terkait posyandu keluarga, tips saya karena ini kita tujuannya untuk masyarakat, jadi kami sangat mengharapkan peran aktif masyarakat. Ya, jadi masyarakat berperan aktif dalam rangka menyehatkan diri dan lingkungannya. Yang kedua, kan sekarang lagi panas-panasnya nih. Iya, 42 derajat. Jadi Surabaya ini sangat rawan kita dehidrasi. Iya, udah nggak ada yang kayak kompor itu orang-orang di jalan. Di PP kan bendoke. Masa endok terus aja di jalanan udah selesai matang. Matang kafe. Iya. Masak maksudnya tuh. Jadi minum air yang cukup minimal 2 liter sehari, atau kalau mungkin aktivitasnya berat bisa lebih dari itu. Terus yang berikutnya, tips saya jangan tunggu sakit baru berobat, karena fungsi puskesmas itu ada 4, melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi kita promotif nih untuk promosi kesehatan ya, bisa di posyandu keluarga, bisa di puskesmas, bisa melalui media yang puskesmas punya, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp. Nah, itu kami promotifnya dari situ. Jadi kami harap masyarakat pun mengakses layanan kami. Kemudian yang berikutnya preventif, yang tadi salah satunya jangan tunggu sakit baru berobat. Datanglah ke posyandu, nanti di screening di situ tadi, hipertensi, diabetes, TBC, PPOK, kemudian jiwa. Kalau pada remaja secara fisiologi bisa enggak ini sudah bisa menikah atau belum, sampai ke situ. Berarti walaupun nggak ada gejala penyakit kita tetap harus memeriksa kesehatan kita secara rutin ya dok. Itu yang namanya preventif tadi. Kemudian yang kuratifnya, jika sakit datanglah berobat sesegera mungkin, jangan beli obat, minum jamu dulu. Googling, lihat waduh langsung stres duluan. Dan rehabilitatif itu. Jadi setelah sakit datang, kami ada namanya polibatra. Iya, jadi kalau mungkin ada yang terkena stroke, kemudian butuh terapi, fisioterapi, ya bisa yang levelnya ringan bisa kita lakukan di sini. Nah, contoh akupuntur bisa. Iya, bisa kami lakukan. Bisa, kita punya layanan. Mantap banget ya sobat sehat. Siap. Untuk sobat sehat di rumah, terima kasih telah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus saksikan Semangat Sehat. Halo, Bu. Ya. Mana dong?